Jadi gini Pak, Bang Gino Hamdani bertanya, bagaimana cara mengenal Allah? Apakah ada ritual tersendiri? Apakah orang biasa seperti kami bisa? Padahal kami orang biasa, bukan santri. Mohon penjelasannya Pak. Siapa namanya tadi? Gino Hamdani. Gino Hamdani. Ini ngeri pertanyaan Gino Hamdani ini. Lebih luar biasa daripada Muhammad Amin Abdiansyah ini, lebih mendalam ini. Gimana bilang ya, sebenarnya nggak mau Pak beberkan, tapi biarlah Pak beberkan sini karena pertanyaannya udah kayak gitu paksa dijawab kan. Iya. Gino Hamdani ini, ngeri nih Gino Hamdani ini. Orang mana itu dia? Nggak tahu sih, nggak ada alamatnya. Ada alamatnya. Dia komentar di channel. Jadi Allah, memang Allah ini simple. Jadi kayak kita ini Allah. Jadi kayak mana punya Allah itu? Kita nggak tahu kan gitu. Yang penting kita tahu Allah kan gitu. Makanya seperti yang tarekat semalam Bapak jelaskan itu kan. Jadi kalau kita nggak mengenal dia Allah itu, kayak mana kita mau menyembahnya kan gitu. Ini sebenarnya Allah itu nggak jauh. Karena sesungguhnya dudukku dengan hambaku jauh tidak berjarak, dekat tidak bersentuhan katanya kan. Allah itu dekat sama kita. Kan gitu. Jadi ibaratnya gini, kau sama bapak ya kan. Tapi kau nggak kenal sama bapak. Nggak tahu kau bapak ini si Guntur. Ya kan gitu kan. Iya. Kita sama-sama nggak kenal. Jadi ada orang lewat. Nah, dia pun nggak kenal sama bapak. Cuma dia disuruh mencari bapak kan gitu. Jadi dia bertanya sama kamu, "Oh Kak, ada nampak kakak Pak Guntur," katanya kan. Enggak nampak aku. Enggak kenal pun aku siapa itu kan gitu. Nah, itulah. Padahal sebenarnya Bapak dekatmu kan gitu. Iya. Nah, begitulah kita dengan Allah tadi ini. Allah itu tidak jauh sama kita, dekat. Gitu. Jadi kalau kau tanya lagi, kalau dekat Pak, kayak mana kita merasakan keberadaan Allah kan gitu kan? Iya. Nah, kan gitu pertanyaannya kan. Jadi ya dengan apa tadi? Hati kita, kesucian hati kita tadi itu. Nah, jadi kau tanya lagi balik sama Bapak kan. Jadi kayak mana Pak rasanya kita mengenal Allah tadi itu kan, gitu kau bilang kan. Jadi kalau kau tanya rasanya, Bapak nggak bisa jawab. Kenapa? Jadi Bapak balik bertanya sama kamu kan gitu. Udah, buah rambutan kayak mana rasanya? Manis. Nah, buah mangga kayak mana rasanya dia? Ada manisnya, kadang kecut. Nah, kan gitu kan? Iya. Nah, jadi rambutan kan ada kecutnya? Enggak, manis. Masa nggak ada kecutnya? Yang pas mentahnya lah. Nah, jadi sama kayak kalau mangga pun kalau udah pas manisnya nggak ada kecutnya itu. Nah, jadi hanya bisa kita bilang manis, asam, manis, asam kan gitu kan. Iya. Tapi untuk mengutarakan ciri khas dari rasa mangga tadi kita nggak mampu. Sama kayak ciri khas rasa apa tadi rambutan tadi kita nggak mampu. Begitulah kita mengenal Allah tadi. Nggak mampu kita. Kau bilang kau udah kenal sama Allah. Coba ceritakan kayak mana, Pak. Nggak bisa aku ceritakan itu. Nah gitu. Tapi dia bertanyakan kayak mana caranya kan gitu. Iya. Nah, jadi kan ada hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa mengenal dirinya pasti akan mengenal Allah kan gitu. Nah, jadi ngapa gitu jauh-jauh? Ya kenal diri dulu lah. Selama ilmu kaji diri namanya. Kenal. Jadi di diri kita ini ada apanya? Tiupannya. Karena di Quran dikatakan kutiupkan sebagian ruhku kepada Adam agar dia hidup ini. Tiupannya. Jadi apa yang mesti jauh-jauh kita apa ini? Cara mengenalnya. Ya kaji diri kita tadi itu. Di diri kita semua itu. Baru ada kata Nabi Muhammad SAW, ada sekumpulan darah kata Nabi, itu namanya hati. Itulah istilahnya kunci. Kalau dia rusak hati kita, rusaklah perbuatan kita. Nah, karena di hati itu banyak penyakit, iri, dengki, sirik, segala penyakit lah di situ. Nah, jadi apa obatnya itu? Zikirullah, ingat kepada Allah. Nah, gitu. Jadi sebenarnya pun cara mengenal Allah tadi itu ya ritualnya itu ya zikirullah tadi itu. Ingat sama Allah, kan gitu kan? Jadi dalam arti zikirullah ini bukan istilahnya kita harus mesti ya pas sholat itu bisa. Istilahnya kan ada itu ritual sholat zikirnya itu misalnya subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah kan gitu. Jadi jadi di situ ada subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali.
Allahu Akbar 3 kali, baru la ilaha illallah 100 kali kan gitu kan. Di sini sebenarnya kan ada pertanyaan di sini. Pertanyaannya gini. Kenapa mesti subhanallah duluan? Alhamdulillah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Kita harus paham. Makanya Pak bilang jangan sekedar dibaca, tapi harus dipahami. Nah, gitu. Jadi kenapa mesti kayak gitu urutannya itu dari dulu itu urutannya kayak gitu. Kenapa nggak la ilaha illallah duluan, baru Allahu Akbar duluan, diacak aja nggak bisa. Kenapa mesti subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Karena punya makna tersendiri. Nah, jadi gini. Jadi itu pun cara zikirnya ada. Nah, cara zikirnya misalnya subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu nggak perlu kita hitung-hitung. Kita jangan hitung-hitungan sama Allah kan gitu. Jadi kok napas kita dibuatnya hitung-hitungan kita, bahaya kita nanti. Iya. Kan gitu. Jadi keluar masuk napas itu zikir. Kan gitu. Itu zikir hati namanya, zikir qalbi namanya. Itu tetap ada. Tapi kalau dia pas sholat itu subhanallah itu pun nggak boleh dihitung. Kita buat subhanallah, subhanallah, subhanallah. Apa arti subhanallah tadi? Maha suci Allah. Maha suci Allah, maha suci Allah, maha suci Allah. Ya udah kita rasakan kesucian Allah tadi itu. Kita rasakan, kita resapi kesucian Allah tadi sampai terasa dia betul-betul terasa bahwa memang Allah itu maha suci. Tidak ada kotoran, tidak apa, memang betul maha suci. Barulah kok udah bisa terasakan ya. Barulah kita pindah ke alhamdulillah. Apa arti alhamdulillah? Segala puji bagi Allah. Gitu. Karena dia sudah suci, putih, bersih. Berarti kan segala puji bagi dia. Baru bisa kita pindah ke alhamdulillah. Baru masuklah alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Apa artinya? Segala puji bagi Allah. Kita rasakan balik, jangan kita hitung sampai dapat. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Segala puji bagi Allah, segala puji bagi Allah, segala puji. Kita rasakan segala puji baginya. Bahkan segalanya memuji dia. Oh. Kalau udah kita dapat terasakan segala puji bagi dia dan bahkan segalanya memuji dia, berarti kan Allah itu maha besar. Udah dirasakan segala puji bagi dia, bahkan segalanya memuji dia, berarti dia kan maha besar. Iya. Baru pindah ke Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa arti Allahu Akbar? Allah maha besar. Kan gitu kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya balik kita rasakan kembali. Makanya bukan hanya sekedar bicara Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bukan kayak gitu, enggak. Kita rasakan dia. Kita resapi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Terasakan kebesaran tadi itu. Kalau udah kita rasakan kebesarannya, memang Allah itu maha besar. Tidak ada menandingi dia kebesaran tadi itu. Berarti baru masuk la ilaha illallah. Apa artinya? Tiada Tuhan selain Allah. Udah dia mencakup semua. Udah dia apanya? Tiada Tuhan selain Allah. Jadi situ kita terus merasa kecil, rendah hati kita. Kenapa? Tidak ada Tuhan selain dia. Jadi kita biasanya mempertuhankan diri, sombong. Nah, itu kan sombong itu kan milik Allah. Kita nggak pernah lagi sombong lagi kita. Karena dia adalah maha segalanya. Makanya masuk ke la ilaha illallah, baru bisa kita mentiadakan Tuhan selain Allah tadi itu. Kita kecil, ciut gitu nyali kita. Gak ada belum rupanya apa-apa yang selama ini kita istilahnya merasa kita paling gantengnya, merasa kita paling hebatnya, paling kayanya, habis itu semua itu. Tapi memang betul-betul laksanakan ya. Nah, itulah apanya kan gitu. Nah, ini jelaskan dulu Allah itu apa kan gitu kan. Jadi gimana ya? Jelaskan enggak ya? Tapi udahlah, karena ada pertanyaan itu biar agak apa dia kan mentail sedikit biar agak lengkap kan. Alif itu zat, lam pertama itu sifat, lam kedua itu nama, ha itu ciptaan. Itulah Allah tadi. Jadi Allah itu harus mempunyai zat, harus mempunyai sifat, harus mempunyai nama, harus mempunyai ciptaan, baru namanya Allah. Tapi kalau dia hanya mempunyai zat saja belum Allah namanya, masih alif. Nah, itulah. Jadi zat ini itu berdiri tegak seperti api. Api itu asalnya setan, iblis, terbuat dari api. Makanya kalau kita nggak paham bisa lari sikit kita. Ternyata penyembah kita lari ke jin, digulingkannya kita sikit. Nah, jadi contoh banyak itu sekarang itu. Nah, tengok makam sana kan, wah tuan guru anu kan gitu kan. Wah, cara dulu ke makamnya
supaya dapat berkah. Tapi kan sebenarnya kan lucu. Sementara apa kata Allah? Apabila kita sudah mati, putus hubungan kita dengan dunia ini. Kecuali 3 perkara katanya kan, yaitu 1, ilmu yang diajarkan, harta yang diwakafkan, dan doa yang soleh. Gitu. Kenapa pula kita minta doa sama dia? Lucu ya kan? Dari dia udah nggak ada hubungan sama dunia ini lagi. Cuma tadi karena diplastikkan jin sikit, makanya hati-hati kita belajar Islam ini. Hati-hati, harus serba berhati-hati. Karena semakin tinggi amalan kita, jin itu semakin tinggi loh. Kenapa bisa gitu? Kan gitu, setan tadi itu. Kenapa bisa gitu? Karena dia ada di diri kita. Setan itu ada di diri kita. Makanya kita mempunyai unsur api namanya, api, angin, air, bumi, tanah. Jadi api ada, unsur setan tadi ada pada diri kita tadi itu. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW itu mengislamkan jin di Jabal Nur, pergi dia pulang kembali dia ke rumah. Siti Aisyah cemburu, kan gitu. Jadi apa kata Nabi? Setanmu sedang bertengger pada dirimu katanya. Jadi apa kata Aisyah? Apakah semua mempunyai setan? Ya Rasul kata. Apakah semua manusia mempunyai setan? Ya kata. Termasuk dirimu ya Rasul? Ya kata Nabi. Tetapi aku sudah berhasil mengislamkannya, dalam arti berhasil mengendalikannya. Itu lagi disebut Qorin namanya. Qorin. Bang Gino Hamdani, nanti lagi ya disambung ya, karena masih banyak lagi penjelasannya yang belum terselesaikan. Aku mau beresin rumah dulu ya.